Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menampilkan sebuah aksi nyata modul 1.4 yang berjudul Budaya Positif. Nah, pada aksi nyata budaya positif ini ada beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan. Yang pertama yaitu sosialisasi kepada komunitas guru. Di sini ada beberapa guru yang sudah saya sosialisasikan tentang bagaimana menciptakan sebuah budaya positif di kelas ataupun di sekolah terkait dengan keyakinan kelas, tentang hukuman dan konsekuensi, tentang sebuah kebutuhan, tentang 5 posisi kontrol seorang guru, dan restitusi. Sebelum saya menjelaskan tentang materi budaya positif, saya memberikan sebuah pretest kepada Bapak Ibu guru ya dalam bentuk sebuah kuisis sehingga saya bisa mengetahui kemampuan awal tentang budaya positif tersebut. Soal kedua, yang termasuk konsekuensi adalah apa konsekuensi? Lapar guru, nggak bisa mikir ini kelaparan. Ada tinju, ada orang jualan. Masukkan nama kamu. Masukkan nama Anda, teman-teman nama kamu. Anda bermain dengan pemain lainnya bisa. Bentar, Bro. Nah, setelah Bapak Ibu mengerjakan kuisis tadi, artinya itu adalah pretest tentang budaya positif yang harus kita ciptakan di sekolah ataupun di kelas. Nah, karena pretest sesuai dengan kemampuan awal dari Bapak Ibu, kan sebuah budaya positif dalam kelas ataupun dalam sekolah, kita harus paham apa itu keyakinan kelas dan peraturan kelas. Itu lebih mengena pada siswa. Kita sebut dengan keyakinan. Jadi kalau peraturan kita harus datang tepat waktu, berdoa setiap malam. Apa keyakinan yang ada dalam peraturan itu? Jadi kita mengambil keyakinan itu lebih umum. Jadi misalnya harus datang tepat waktu. Apa keyakinan yang ada dalam peraturan itu adalah disiplin. Jadi lebih luas. Jujur. Nah, dari peraturan-peraturan yang sudah kita terapkan di sekolah itu kita bisa tarik menjadi sebuah keyakinan. Jadi misalnya ada peraturan begini. Nah, perbedaan keyakinan dan peraturan di kelas bisa dilihat dari slide ini. Jadi ketika sebuah peraturan kita beri kalimat dengan menjaga kebersihan sekolah, berarti keyakinan atau nilai kebajikan apa? Jadi misalnya harus piket setiap hari, terus harus memakai harus membersihkan bangku dan lantai setiap hari. Itu kira-kira keyakinan dan nilai positif yang kita inginkan apa? Senantiasa hidup bersih. Ya, senantiasa hidup bersih. Jadi itu yang lebih melekat pada siswa. Jadi kami adalah siswa yang bersih. Terus misalnya selalu memakai masker di dalam atau di luar kelas, mencuci tangan ataupun menjaga jarak. Nah, nilai kebajikan dari peraturan itu adalah kesehatan.
Jadi kami adalah siswa yang sehat, gitu. Jadi peraturan itu akan lebih terasa terbebani daripada keyakinan yang kita buat. Jadi Terus kalimat yang disediakan di kelas itu berupa apa? nilai-nilai Kalimat positif, apa? nilai-nilai positif. Jadi kami adalah siswa yang rajin, kami adalah siswa yang jujur, seperti itu Bu Sri. Oh, iya, iya, iya. Kami adalah siswa yang disiplin, yang sehat, yang bersih. Daripada kita membebani siswa dengan peraturan-peraturan yang terlalu banyak, dan tapi kita tidak konsekuen dengan Sudah memberikan Jangan keyakinan tak kepada keyakinan. siswa tetapi efeknya kurang maksimal. Apa yang bisa dilakukan memang perlu guru? proses gitu. Jadi karena anak-anak karakternya masih sering mencoba dan kita sebagai guru harus bisa memahami karakter siswa dan kebutuhan siswa, makanya kita perlu proses untuk bisa meyakinkan siswa dalam keyakinan itu. Jadi keyakinan kelas yang kita buat berdasarkan kesepakatan. Jadi kemarin saya 9G itu sudah membuat sebuah keyakinan kelas khusus untuk 9G yang kita diskusikan berdasarkan kesepakatan. Apa saja peraturan yang kalian inginkan, saya terapkan ke keyakinan, saya ubah kalimat dalam keyakinan gitu. Tapi bannernya belum jadi. Nah, kita menginjak ke hukuman atau konsekuensi. Kira-kira bedanya hukuman dengan konsekuensi itu seperti apa? Kalau misalnya nomor 1 ini di slide ada menyuruh murid mencatat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, hukuman. Kira-kira yang konsekuensi ini di nomor berapa atau di kalimat berapa Pak Ishak? Kata itu tadi Ya. Yang nomor berapa Pak Ishak? Yang menyuruh murid lari itu? Ketiga. yang aku kok lebih jauh kena. Enggak, paling Nah, coba Pak Ishak perhatikan kalimat nomor Meminta 2. itu membersihkan tumpukan air. Nah, betul. Itu adalah sebuah Konsekuensi. konsekuensi, betul. Nah, coba Pak Ishak sebagai guru olahraga di kalimat kedua dengan kalimat terakhir, mana yang hukuman, mana konsekuensi, karena sama-sama lari nih, Pak. Jadi biar lebih Konsekuensi pemahaman. itu yang bawah. Nah, Yang bawah konsekuensi, yang nomor 2 itu hukuman. Betul, betul guru agama. Jadi kenapa? Jadi yang nomor 2 itu adalah hukuman. Kenapa? Karena hukuman terlambat. dan kenapa yang nomor ini konsekuensi? Konsekuensi itu Karena anu ya. harus ada pemanasan. Nah, kalau cara anunya sejalan ya, di dengan dalam permainan pasti pelanggaran itu. pemanasan. Karena kalau nggak pemanasan dulu kan akhirnya tidak ada kram kayak gitu kan. Kalau hukuman itu kadang kita tidak sesuai dengan kesalahan yang dibuat. Senada. Lebih jauh kena jauh. Iya. Nah, terus Senada dengan pelanggaran. Ya. Konsekuensi. ya. Terus yang kita pelajari lagi kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 Bapak Ibu. Jadi ada kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, ada kekuasaan, power, ada kebebasan, freedom, ada kesenangan, dan ada belonging, kasih sayang. Nah, sebagai guru kita harus paham dan harus memahami kebutuhan siswa. Jadi sebelum kita menyalahkan anak, kita harus tahu kenapa anak kok bisa begini. Kira-kira ada kebutuhan yang tidak terpenuhi kah? Jadi jangan menjudge anak sebagai langsung bersalah. Jadi kita harus memahami dulu kira-kira ada kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dalam keluarga. Nah, seperti contoh nomor 1. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan sedang menyanyi. Nah, kira-kira ini kebutuhan apa? Panik. Menyenangkan. Ya, kebutuhan fun. Ya, kebutuhan kesenangan. Terus Bu Puput, nomor 2, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi sang anak ini? Nomor 2. Kasih sayang, perhatian. Ya, betul, kasih sayang. Karena dia ini dikasih
diberi kasih sayang sama gurunya, perhatian, ya rambut baru. Dekat nasihat. Terus Bu Cahya, aku bosen masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira anak ini ada kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Kesenangan. Bebas kesenangan. Ketenangan, kesenangan. Ya, jadi untuk Bu Lulu ada 5 yang di teori ini ya. Jadi kebutuhannya itu ini: kasih sayang, kekuasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Coba diri dulu, tenang. Jadi lebih mengarah pada kebebasan karena dia ingin apa ya, gurunya tidak monoton dengan cara mengajar. Jadi memang tugas guru harus lebih memahami karakter anak, memahami tentang kebutuhannya. Nah, terus selanjutnya langsung ke posisi kontrol guru. Ini yang sangat perlu kita berlatih dan harus lebih baik menjadi seorang guru, karena guru ini sebenarnya punya posisi kontrol. Jadi yang pertama sebagai penghukum ya. Jadi kita kan ada tipe-tipe guru yang hanya sebagai penghukum gitu. Terus yang kedua, hanya bisanya ketika anak bersalah langsung dihukum tanpa mengetahui atau meng-cross check kebutuhannya anak yang tidak terpenuhi, atau tanpa meng-cross check anak ini ada apa gitu. Jadi langsung menyalahkan si anak. Itu adalah posisi kontrolnya sebagai penghukum. Terus yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi anak-anak disudutkan terus sampai merasa bersalah, merasa saya kok disalahin terus kayak gitu. Terus sebagai teman ini sudah ke arah yang lebih baik. Kita sudah bisa menjadi teman, atau sehingga siswa itu bisa leluasa bercerita kenapa ada permasalahan. Pemantau juga begitu, dan yang sebenarnya yang paling ideal kita sebagai manajer. Jadi sebagai manajer di sini Ambit ya. Sebagai teman. Nah, jadi pertanyaan ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum sampai manajer ini berbeda-beda. Jadi misalnya ya, sebagai manajer yang kita tanyakan terlebih dahulu keyakinan apa yang sudah kamu langgar seperti itu. Tapi kalau sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, sahkan seperti itu. Itu adalah kalimat-kalimat yang muncul dari seorang guru yang posisinya sebagai penghukum. Jadi yang paling ideal sebagai guru itu kita sebagai manajer, yaitu mendiskusikan dengan anak ketika melakukan pelanggaran, konsekuensi apa yang mereka inginkan. Jadi bukan dari seorang gurunya, tapi anak diajak berdiskusi. Solusi yang terbaik itu muncul dari anak, karena anak akan lebih bertanggung jawab, tidak langsung kamu salah ini. Jadi posisi manajer itu diharapkan bisa melekat pada diri seorang guru. Tanya Nur, Ya Pak. misalkan untuk kaitan dengan punishment ya. Ya. Nah, kita punya ide, tapi ide itu kita musyawarahkan ke anak-anak. Ide saya gini untuk menghukum teman kamu, bagaimana kalian? Mungkin ada menanggapi. Ya, gitu. itu seorang manajer Pak. Jadi Berarti ide dari kita enggak apa-apa ya? Bukan dari anak. mengarahkan ya. Mengarahkan. Tapi keputusannya tetap Anak. pada Jadi itu akan anak lebih bertanggung jawab daripada kita sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah ke anak. Ketika yang disampaikan anak itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, gimana? Nah, bisa kita terus meningkatkan solusi yang kira-kira kalau bisa apa ya Bu, istilahnya kalau misalnya ini sepertinya kurang ini, nah bisa mengarahkan ke yang lebih pas gitu. Mengarahkan tapi bukan dari kita sendiri juga. Jadi tapi kita memancing atau ya Bu ya. Kira-kira kalau seperti ini pas dengan kesalahan yang kamu buat. Keyakinannya kamu banyak loh yang kamu langgar. Kalau misalnya kamu memilih konsekuensi ini, menurut Ibu kurang pas. Coba ini lagi, merangsang anak untuk bisa bertanggung jawab.
restitusi. Mungkin ini istilah baru, dan saya pun juga baru yang ini, karena baru tahu istilah restitusi adalah muncul. Yang harus kita ketahui sebagai seorang guru yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bagaimana proses restitusi itu sendiri? Prosesnya adalah kita kenal dengan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan, jadi anak-anak sadar akan kesalahannya dan bisa bertanggung jawab akan kesalahannya. Jadi ada istilah segitiga restitusi. Nah, restitusi ini kita mulai dari menstabilkan identitas. Jadi yang pertama, langkah untuk menyelesaikan permasalahan dengan anak ketika kita menggunakan segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu misalnya dengan perkataan begini, setiap orang pasti banyak melakukan kesalahan gitu. Jadi kita menenangkan dulu, jadi tidak langsung membawa anak ketakutan, tapi kita menenangkan setiap orang tidak ada yang sempurna misalnya, semua pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak-anak sudah mulai cooling down gitu Pak, jadi tidak tegang ataupun tidak merasa ketakutan ketika berbuat sesuatu. Nah, setelah proses menstabilkan identitas, kita mengenalnya dengan validasi tindakan yang salah. Contoh pertanyaannya, kamu tentu punya alasan bukan mengapa melakukan itu. Jadi setelah kita menenangkan si anak, baru kita tanya mengapa alasan bisa berbuat pelanggaran tersebut. Ada baterai ya? Masih jalan? Lupa. Jadi lupa. Setelah menanyakan alasan mengapa melakukan pelanggaran itu, baru kita menuju ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu menanyakan keyakinan. Mari diingat nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas misalnya. Kan tadi di awal kita sudah punya keyakinan kelas. Nah, baru setelah ada pelanggaran, kita sudah menjalankan segitiga restitusi dari menstabilkan identitas, menenangkan siswa, baru kita tanya alasan mengapa melakukan kesalahan itu, baru kita tanya nilai apa yang sudah kita sepakati dan kamu langgar, terus kamu ingin menjadi seperti apa gitu. Sama dengan posisi control manager tadi. Jadi langkah terakhir kita harus menanyakan sebuah keyakinan, dan keyakinan yang sudah kita sepakati itu kita sampaikan kembali, tanyakan kembali ke anak nilai-nilai apa yang sudah kalian langgar atau sudah kalian tidak laksanakan, dan tetap solusi apa yang ingin kamu laksanakan. Jadi solusi tetap bersumber dari anak, dengan kita diskusikan, dengan kita rangsang, sehingga anak bisa menyampaikan pendapat dan solusi yang tepat. Itu Bapak Ibu tentang budaya positif. Jadi sebagai guru diharapkan bisa menjadi posisi manajer dan bisa melaksanakan proses restitusi dalam memproses ketika anak-anak melakukan pelanggaran. Jadi diharapkan tidak hanya menjadi seorang hukum, tapi menjadikan anak bisa bertanggung jawab dan sadar akan kesalahannya. Mungkin ada pertanyaan dari kesiswaan? Pak. Tanya Bu, ini kaitan dengan kesalahan-kesalahan yang dibikin anak ya. Kemudian kalau kita seumpama sebelum kita usulan kita memberi hukuman ke anak itu di anak, tapi usulan kita mengarah pada hukuman denda. Dulu kita pernah melakukan itu, hukuman denda. Nggak banyak, misalkan setiap kali kesalahan membayar denda 100, paling besar 500 dulu ya, masih uang 100 masih laku dulu ya, mungkin sekarang 500.000 gitu. Nah, setelah proses itu berjalan terus denda itu masuk dana kelas misalkan. Setiap semua pelanggaran. Nah, semua pelanggaran dilakukan hukum denda, dan denda itu masuk dana kelas kan ada dananya itu. Nanti terkumpul dana pelanggaran itu berapa dilaporkan ke sekolah, ke kelas itu, mengetahui wali kelas. Terus proses itu berjalan, ada yang keberatan dari pihak orang tua gitu, kok bentar-bentar uang gitu. Itu yang jadi permasalahan kami dulu itu. Bagaimana
kalau hukuman denda itu tetap kita lakukan sambil mendidik anak untuk meminimalisir kesalahan Bu ya. Kemudian kalau toh itu diperlakukan bisa, mungkin ada solusi lain membawa jajan atau snack dimakan bersama-sama Bu. Apakah diperbolehkan seperti itu? Kalau menurut saya Pak, dengan kesalahan yang sama, terus dengan denda, dengan konsekuensi atau dengan hukuman yang membayar, mungkin itu kurang efektif juga Pak ya. Jadi karena kesalahan kan kadang ada yang ringan, ada yang berat, cuma kan dendanya sama. Enggak, dendanya enggak sama. Sesuai dengan denda tingkat kesalahannya. Kalau kesalahan itu nanti dendanya 100, kesalahan agak berat itu 300, misalnya seperti itu. Ya, mungkin ketika pelanggaran itu seperti misalnya melanggar tidak membayar dana kelas, tidak tepat waktu, mungkin masih sejalan. Tapi ketika misalnya tidak mengerjakan PR terus bayar denda, artinya konsekuensi dan ini pasti kurang tepat gitu Pak, karena konsekuensi yang diterima siswa itu tidak tepat sasaran. Kok semuanya bayar? Ada juga nanti kesalahannya itu. Bisa muncul, enak tinggal bayar bagi yang kaya Pak. Iya. Akan muncul persepsi seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus bisa kira-kira sudah tepat tidak konsekuensi yang siswa laksanakan itu dengan kesalahannya. Jadi harus imbang gitu, harus sejalan. Sayang, Ya. tadi sebagai satu penghukum, terus dua Membuat rasa bersalah, saya bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, Ya. ini dari beberapa ini saya mencoba. Pertama memang penghukum, yang memang ada. Siswa yang tidak bisa dilaksanakan. Pernah saya menjadi itu. Ternyata yang memang banyak juga yang tidak baik. Tentang itu yang nomor 2, membuat merasa masalah yang memang tersudut, memang tidak boleh menyalahkan anak-anak di depannya ya. Terus terakhir saya juga pernah menjadi seorang teman bagi mereka. Negatifnya kadang anak-anak ini ya intinya dalam menunjang, kurang ajar gitu. Yang nomor berapa? Ya, nomor 4 sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau itu apa isinya tadi? Lebih tinggi dari posisi sebagai teman. Jadi Saya lebih ke situ ya. Tapi kalau yang manajer ini, nah bagaimana dengan anak-anak yang istilahnya kasihnya tidak mau dimanajerin? ya. Kan ada ya, paham ya Betul, maksudnya. betul. Iya. Diajak kerjasama pun tidak mau. Malah anak-anak diem gitu Pak ya. Nah, malah saya tadi begini. Terus dia Jong, bagaimana nih saya ini ke kamu ini bagaimana? Ya. Saya tawarkan, karena manajer begitu ya katanya. Iya, betul. Iya, saya tawarkan. Iya. Terus saya ini harus bagaimana ke kamu? Saya sudah sini nomor 1 ya, sudah. Terus bagaimana saya ini ke kamu? Tapi dia tetap tidak menjawab. Nah, kalau seperti itu tuh Ada bagaimana? permasalahan. Sempat saya tanyakan juga permasalahan ini ke fasilitator saya. Oh, berarti sama dengan Iya, saya. karena memang ketika permasalahan ada sesuai yang pendiam. Iya, Ya, saya mengira iya. tadi yang di luar. Saya bagaimana itu? Ya, memang semuanya butuh proses ya Pak. Jadi kita jangan sampai putus asa. Jadi kemungkinan anak itu punya kebutuhan yang tidak terpenuhi dan takut menyampaikan. Jadi yang psikis anak ketika usia SMP itu dia tidak mau dipermalukan, dan privasi itu sangat penting sekali untuk menggali apa yang dibutuhkan anak, apa yang diinginkan anak seperti itu. Jadi kalau misalnya hari ini tidak bisa, mungkin nextnya seperti itu. Jadi tetap kita idealnya memang sebagai manajer. Jadi kalau misalnya tidak bisa diajakkan kerjasama, mungkin dengan orang tua atau teman dekatnya. Ya memang bagusnya tadi memang yang manajer itu. Iya. Idealnya jalan. Kalau yang pemantau itu Pak gini Pak, Iya. perkataan yang keluar dari ucapan guru apa peraturannya ditanyakan lagi, terus murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Ya semuanya proses ya. Iya, Karena iya. kemarin itu kan memang ada beberapa anak-anak sudah komunikasi dengan orang tua. Kita Masih ini tetap. bagaimana ini nanti? Ternyata setelah tadi saya karena banyak kejadian saya ini tidak boleh marah gitu, harus Iya, jadi iya. saya tawarkan makanya ya tetap saja ya nunggu Belum ada proses saja solusi. ya istilahnya nunggu proses Tapi sampai Pak ini Robi sudah menanyakan
apa kebutuhan kamu yang di rumah yang belum kasih sayang kurang dari keluarga atau Oh, kalau rasa kebebasan. Nah itu karena memang pertama tahapannya memang kita harus tahu betul. saya lebih memang ke pelajarannya. Kenapa? Ya lupa itu. Anak-anak lupa. Berarti lebih panjang ya. Kalau Iya, menanyakan di permasalahan pribadi ya juga Iya, lebih perlu. kalau kebutuhan kan personal ya Pak kadang. Jadi makanya kemarin sebenarnya untuk menciptakan budaya positif ini kan saya mulai dari kelas saya, keyakinan kelas. Jadi sudah, saya punya keyakinan kelas, bukan kita menarik peraturan. Jadi saya sudah ubah ke anak-anak mindset mereka bukan peraturan, jadi keyakinan. Jadi kami adalah siswa yang disiplin. Jadi kedisiplin itu kan luas dalam arti apapun. Jadi tapi ketika kita menanyakan pada siswa keyakinan apa yang dilanggar, ya Bu, disiplin. Jadi mereka sudah paham gitu. Jadi mindset mereka biar tidak terbebani dengan peraturan-peraturan yang lainnya. Jadi kita ngobrolnya mereka. Berarti yang diulang-ulang lagi itu tidak anu ya berarti. Karena ya Pak siap diulang lagi. Diulang lagi. Iya, karena yang saya dapat di Sima Murid itu sebenarnya adalah ya Pak kembali Ada- lagi ada- saat rapotan kenaikan kelas itu. Ini programnya begini kasihan ya sudah naikkan saja. Kalau permasalahannya kadang seperti itu. tapi bukan solusi yang tepat juga Pak. Iya. Pak, ya. Setelah Ya, kita tahu kebutuhan Itu anak, beda, yang penting harus betul. diselesaikan itu. Jadi setelah mengetahui kebutuhan bukan kita malah menggampangkan, bukan, malah kita harus cari solusinya. Kita harus memenuhi dulu kebutuhan ini baru kita bisa solusi. Anak Bapak, buatan Ibu, ya. pun mesra. Ya, wassalamualaikum. Terima kasih. Ya, Bu Sri. Saya sedikit mendapat permasalahan ketika mengajar di suatu kelas. Ketika pelajaran saya kan bahasa Indonesia, otomatis saya harus sering mengajak murid saya untuk berkomunikasi, baik itu ketika saya menjelaskan materi ataupun di luar materi. Nah, saya menemukan seorang anak ketika dia disuruh membaca atau ketika saya beri pertanyaan, jawabannya tidak tahu. Sampai saya bertanya, di mana tempat kerja ayahmu? Tidak tahu. Ibumu? Tidak tahu. Nah, akhirnya saya berusaha menggali lebih dalam. Nah, terus kamu di rumah itu sesaudara berapa? 3 orang. Kamu punya kamar sendiri? Punya. Terus di dalam kamar itu apa yang kamu kerjakan? Saya main Mobile Legends. Sehingga saya sedikit ada gambaran, berarti anak ini ketika diam di kamar kurang ada yang memantau atau kurang perhatian dari orang tua. Nah, dari situ secara umum saya memberikan tugas ke anak itu. Saya memberikan tugas ke anak itu untuk membuat cerita inspiratif. Nah, ternyata anak itu dengan membuat cerita inspiratif menurut saya sangat menarik karena dia bisa menyampaikan dengan lisan secara lancar. Nah, akhirnya kami beri reward dengan tepuk tangan seluruh teman-temannya. Baik, akhirnya anak itu bisa tersenyum. Saya pikir dengan anak itu ceria, dia sudah kembali ingatannya. Maksud saya bukan tidak ingat, tidak kembali termotivasi. Namun saya bertanya lagi, ibunya bekerja di mana? Kembali lagi dengan jawaban tidak tahu. Nah, terus saya tanya kembali, terus ibumu di rumah itu kerja apa? Ngetik, Bu, dengan menggunakan komputer. Berarti di mana? Di rumah. Berarti ibumu buka usaha pengetikan? Tidak, Bu. Terus yang dikerjakan ibumu apa? Tidak tahu. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana atau apa yang harus saya lakukan sehingga saya benar-benar bisa membuat anak itu lebih aktif atau lebih bisa kondusif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pertanyaannya yang Ibu ajukan ini sudah personal ya Bu, tidak di Iya. anak-anak yang sudah secara face to face ya, Iya. sudah berdua ya. Iya. Anak-anak bisa leluasa mencurahkan apa yang Iya. terjadi dalam keluarganya. Kalau menurut saya sih Bu, langkah yang Ibu Sri itu sudah bagus, yaitu mencari inspiratif dan anak itu kebutuhan yang tidak terpenuhi jelas satu, yaitu adalah kasih sayang dari orang tua, sehingga orang tua anak tersebut tidak tahu pekerjaan orang tuanya itu kan. Ketika Bu Sri memberikan sebuah tugas membuat cerita inspiratif, dia kan senang, artinya ada hal yang bisa membangkitkan dia untuk menjadi anak yang seperti yang lebih ceria.
Nah, jadi kita harus istilahnya memenuhi kasih sayang yang belum didapatkan di keluarganya ini. Otomatis ketika dia tidak tahu pekerjaan ibunya ini, otomatis ada sesuatu permasalahan dari kasih sayang orang tua menurut saya seperti itu. Jadi kalau misalnya sampai pekerjaan orang tuanya nggak tahu, komunikasi dan kasih sayang yang mereka berikan menurut saya kurang kepada anak ini. Jadi kembali lagi memang komunikasi dengan orang tua. Pernah dilakukan, Bu? Belum. Karena tukang wali kelasnya bukan saya. Oh. Jadi tetap memang Ketika anak itu tidak masuk, katanya kecelakaan ketika berolahraga. Saya tanya, olahraga di sekolah. enggak, di luar main besar. Saya tanya, mananya yang sakit? Di sini mana? Di sana. Loh, kok bisa gitu, saya sampai Iya, seperti itu kecenderungan mereka kurang kasih sayang sehingga ingin mendapatkan perhatian dari orang lain kan gitu. Jadi ingin mendapatkan perhatian. Mereka tidak mendapatkan perhatian dari orang tua, kasih sayang mereka tidak dapatkan, mereka ingin mencari perhatian dari seorang guru. Jadi memang kebutuhan dari seorang murid itu memang harus kita gali, apa yang tidak mereka dapatkan di rumah sebaiknya kita bisa melengkapinya di sekolah. terima kasih Bu. Luis. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.